Aku tak pernah mengira, hidupku yang tenang akan bergejolak seperti ini. Aku, Ayu Kartika, seorang wanita berusia 45 tahun. Ibu dari 2 anak, dan istri dari seorang pria yang telah memberiku kehidupan yang nyaman. Rumah tanggaku dengan Adrian bisa dibilang stabil. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir, gairah di antara kami mulai meredup. Adrian adalah pria baik, pekerja keras, dan setia. Tetapi sayangnya, terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal kecil. Aku sering merasa seperti ornamen di rumah sendiri. Ada tetapi tak terlalu diperhatikan. Anak-anak kami sudah beranjak dewasa. Dan hanya Dinda yang masih sering mengunjungiku. Ia telah menikah dengan Reza, pria tampan berusia 29 tahun, yang tampak begitu sempurna sebagai suami. Aku selalu mengagumi Reza. Ia pria berkarisma, sopan, dan perhatian. Setiap kali dia datang berkunjung, selalu ada senyum hangat yang ia berikan. Sesuatu yang telah lama tak kurasakan dari suamiku sendiri. Hari itu, aku baru saja selesai merapikan meja makan. Ketika ponselku bergetar, "Bu, aku ada pekerjaan mendadak di luar kota selama seminggu. Reza sudah di perjalanan ke rumah ibu. Dia akan tinggal di sana sementara aku pergi. Tolong jaga dia ya." Aku membaca pesan dari Dinda dengan sedikit terkejut. Reza akan tinggal di rumahku selama seminggu tanpa istrinya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Tetapi ada sesuatu di dalam dadaku yang berdesir aneh. Tak lama setelah itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku buru-buru keluar, dan di sana Reza berdiri, mengenakan jaket kulit hitam, yang membuatnya tampak semakin gagah. Dia membuka kaca matanya, menyibakkan rambutnya yang sedikit berantakan. "Halo Tante," sapanya sambil tersenyum. "Reza sudah sampai. Masuk, ayo," kataku, mencoba bersikap biasa saja. Ia menyeret koper masuk dan langsung melepas jaketnya. Kemeja putih yang ia kenakan melekat pada tubuhnya yang atletis. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak melirik dadanya yang bidang. "Maaf mendadak banget ya, Tante. Dinda bilang gak apa-apa aku tinggal di sini sementara dia pergi." Aku mengangguk. "Iya, nggak masalah. Anggap saja rumah sendiri." Hari pertama terasa biasa saja. Aku memasakkan makanan untuknya. Dan kami mengobrol ringan. Namun, malam pertama kehadirannya di rumah ini membuat sesuatu dalam diriku berubah. Malam itu, setelah makan malam, aku sedang membereskan piring di dapur ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah mendadak gelap gulita. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan piring di tanganku. "Tante nggak apa-apa," suara Reza terdengar dari ruang tamu. "Iya, cuma kaget," jawabku. Aku meraba-raba dinding, mencoba menemukan senter atau lilin. Saat aku baru saja membuka laci, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku tersentak. "Maaf, aku nggak bermaksud nakutin," kata Reza pelan. Aku bisa merasakan napasnya begitu dekat. Walau tak bisa melihat wajahnya, aku tahu dia berdiri hanya beberapa inci dariku. "Aku bantu cari lilin ya?" Tanyanya lagi, suaranya terdengar lembut namun dalam. Aku hanya mengangguk, padahal dia mungkin tak bisa melihat reaksiku dalam gelap. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara korek api menyala, dan cahaya lilin kecil mulai menerangi ruangan. Saat itu aku baru menyadari betapa dekatnya wajah kami. Reza menatapku. Mata itu, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Tante," katanya pelan. Aku menelan ludah, merasa jantungku berdebar tak karuan. Aku ke kamar dulu ya," kataku terburu-buru, mencoba mengendalikan diri. Aku berbalik, melangkah cepat menuju kamar sebelum sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, aku mendengar suaranya lagi. "Tante, kalau aku bilang sesuatu, Tante janji nggak akan marah." Aku berhenti, tangan masih di gagang pintu. "Apa?" tanyaku tanpa menoleh. Hening, beberapa detik berlalu, lalu ku dengar dia berbisik. Aku nggak tahu kapan perasaan ini mulai ada, tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku membeku. Aku tahu aku harus pergi, harus mengabaikan semua ini. Tapi entah kenapa, kakiku tak bisa bergerak. Aku masih diam di tempat, mencoba mencerna kata-katanya. Suara Reza begitu pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku berdegup lebih kencang. "Maksud kamu apa, Reza?" tanyaku,
tetap membelakangi dia. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, aku sayang sama tante, bukan cuma sebagai keponakan. Jantungku terasa berhenti sejenak. Suasana menjadi begitu sunyi, hanya suara hujan rintik di luar yang terdengar samar. Aku ingin tertawa dan menganggap ini lelucon, tapi nada suaranya terlalu serius. Aku berbalik perlahan, menatapnya dalam cahaya temaram lilin. Wajahnya tegang, matanya menatapku penuh harap sekaligus takut. Reza, ini nggak benar, suaraku hampir berbisik. Dia melangkah mendekat, dan secara refleks aku mundur. Tapi dinding di belakang membuatku tak bisa lagi menghindar. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku menggeleng. Kamu masih muda, ini cuma perasaan sesaat. Dia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. Kalau ini cuma sesaat, kenapa aku terus merasakannya? Kenapa setiap kali tante tersenyum, aku merasa dunia berhenti sejenak? Aku terdiam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit bernapas. Ini salah. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa hatiku ikut bergetar? Aku harus menghentikan ini sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Lupakan ini, Reza. Tidurlah. Besok semuanya akan kembali seperti biasa. Aku memutar kenop pintu dan masuk ke kamar, menutupnya dengan cepat sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Di balik pintu, aku bersandar, menutup mata, dan menarik napas panjang. Aku berharap perasaanku tidak ikut goyah, tapi kenyataannya, jantungku masih berdetak begitu kencang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah kejadian di dapur, Reza tidak tahan dan buru-buru masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air dan membasuh wajahnya. Dadanya masih berdebar, dan pikirannya kacau. Kenapa aku begini? Ini tidak boleh terjadi, dia bukan orang yang seharusnya kupikirkan seperti ini, batinnya bergolak. Dia mencoba mengatur napas, tapi bayangan senyum hangat tantenya, cara dia menatapnya dengan penuh perhatian, tetap menghantuinya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa dia abaikan. Di sisi lain, tante juga merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya, dia menganggap Reza hanya keponakan yang manja dan butuh perhatian. Namun, akhir-akhir ini, dia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam cara Reza memandangnya, sebuah tatapan yang bukan hanya kekaguman, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Saat malam tiba, keduanya bertemu lagi di ruang tamu. Reza mencoba bersikap biasa saja, tapi matanya sulit lepas dari sosok wanita yang sudah lama dia kagumi. Tante juga merasa ada ketegangan di antara mereka, namun dia berusaha mengabaikannya. Ada yang mengganggumu? Tanya tante, suaranya lembut. Reza terdiam sejenak. Dia ingin berkata jujur, ingin mengungkapkan perasaan yang selama ini dia pendam. Tapi dia tahu, jika dia melakukannya, segalanya bisa berubah. Enggak, aku cuma kepikiran banyak hal, jawabnya akhirnya. Tante mengangguk, lalu tersenyum tipis. Kalau ada yang ingin kamu bicarakan, aku selalu di sini. Reza mengangguk, tapi dalam hatinya, dia tahu ini bukan hal yang bisa dia bicarakan dengan mudah. Dia harus berjuang dengan perasaannya sendiri, mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dan apakah perasaan ini sesuatu yang benar untuk dia pertahankan.